Sang Kiai, prasangka baik dan buruk. Manusia hidup itu pastilah membutuhkan penopang untuk kelangsungan hidupnya, dan penopang itu dinamakan hajat kebutuhan, karena kebutuhan kelangsungan hidupnya itu lantas manusia punya harapan dimudahkan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ketika kebutuhan telah didapat, manusia yang dibekali oleh nafsu keinginan dan dibekali harapan pada apa yang belum ada, akan terseret pada keinginan demi keinginan, dan ketika melihat keadaan sekelilingnya, sedikit banyak akan mempengaruhi berkembangnya nafsu keinginan pada macam keinginan yang banyak, maka akan berkembang kerakusan, karena semua jadi diinginkan. Orang yang awalnya mau beli barang satu, ketika pergi ke pusat perbelanjaan melihat ini itu, lantas apa yang dibeli banyak, dan makin banyak jika dia tak dikendalikan. Bisa-bisa semua yang ada di pusat perbelanjaan dibeli semua. Berawal dari kebutuhan lantas jadi keinginan, lantas jadi kerakusan. Ketika manusia itu melewati keinginan dan terbolak-balik mengendalikan gejolak nafsunya, maka di situ manusia akan diseleksi oleh alam dan kejadian. Orang biasa dan awam kepahamannya dengan kejadian alam dan tak pernah membaca alam dan tak pernah memahami ada sifat ketuhanan yang mengatur segala kejadian, akan cenderung menggantungkan harapan dan hajat-hajatnya pada makhluk selainnya, entah harta, jabatan, pangkat, kedudukan, orang lain, saudara. Jika tak punya uang akan pontang-panting mencari pinjaman. Jika tak punya uang akan pontang-panting mencari kerja, agar dapat uang. Ketika mendapat pekerjaan akan berusaha mendapat kedudukan. Ketika mendapat kedudukan akan berusaha mendapat apa saja dengan kedudukannya itu dan uangnya. Begitu seterusnya, orang akan terseret oleh pusaran lingkaran dunia tak pernah berhenti. Sebelum orang itu mati, makin kencang orang yang terseret dunia itu bergerak. Makin cepat juga putaran dunia itu memutarnya ke arah masalah demi masalah, yang membawa kepada pening kepala karena seretan putarannya, sampai orang itu mabuk dan di luar kendali sebagaimana orang mabuk yang hilang kontrol gerakannya. Sama juga orang itu mabuk kehilangan kontrol kendali sehingga apa saja dianggap benar, jungkir dianggap benar, berdiri dianggap benar, dan apa saja haram jadi halal. Manusia menggantungkan harapan dan hajat kepada sesama makhluk seperti kedudukan, harta, saudara, kehormatan, keterampilan, dan apa saja selain Allah itu karena kurangnya pengenalan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kurang kenal maka akan menimbulkan berbagai prasangka-prasangka. Prasangka itu timbul karena tak mengenal terhadapnya, seperti orang melihat orang yang datang, karena tak kenal, maka akan timbul prasangka-prasangka, mungkin dia ini, mungkin dia ini. Kalau tak mau mengenal maka akan selalu berhujah dan berpedoman dengan prasangka dan asumsi yang dibangun sendiri. Prasangka itu dibagi dua yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik datangnya dari iman dan prasangka buruk datangnya dari keraguan. Warna prasangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah menentukan haluan hajat dan harapan. Jika kita menyangka ada makhluk yang mampu menyampaikan harapan dan hajat kita maka kita bersandar kepada makhluk. Jika kita menyangkakan makhluk tidak berdaya maka kita tidak bersandar kepada makhluk. Seperti orang yang bertemu orang yang tak dikenal, maka akan datang pada diri membuat prasangka. Prasangka yang keluar ada dua, satu baik dan kedua buruk. Baik dan buruk prasangka yang timbul itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam. Misal orang yang ditemui murah senyum, dan wajahnya bersih lantas disangka baik. Kalau orangnya wajahnya ada lukanya, jelek, dan cemberut mulu, juga giginya tongos, kalau terbuka mulutnya yang keluar bau WC umum, maka akan keluar prasangka buruk. Jadi prasangka juga dipengaruhi dari kejadian dan apa yang dilihat. Orang yang melihat kejadian alam dan kemudian mengambil pelajaran,
menimbangnya dengan logika, dan meresapinya dengan pemahaman, maka akan timbul yakin, lantas akan memetik kesimpulan, dan kesimpulan itu yang dinamakan iman. Iman itu yang dipakai mengukur pandangan pada Allah. Perkara sangka menyangka ini masih di bawah persoalan iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik dibawa oleh malaikat dan prasangka buruk dibawa oleh syaitan. Kedatangan prasangka buruk adalah tanda rohani kita masih terikat dengan alam dunia yang diselubungi oleh cahaya syaitan. Syaitan berada di bawah bumbung langit dunia dan rohani kita juga berada di bawah bumbung yang sama, maka syaitan bisa menjadi kawan dan juru nasihat kepada hati kita. Selagi rohani kita tidak melepaskan diri dari lingkaran langit dunia, selagi itulah gerak hati atau lintasan yang dibawa oleh syaitan mengganggu hati kita. Tujuan latihan kerohanian ialah memberi kekuatan kepada rohani agar ia dapat naik melepaskan diri dari langit dunia, lalu lepaslah ia daripada taklukan syaitan. Lintasan syaitan tidak lagi mengganggu hatinya, sebaliknya hati akan menerima lintasan malaikat. Apabila kita memahami tentang hakikat prasangka buruk, maka kita akan berusaha membuangnya agar ia tidak melekat di hati kita, bukan malah merawatnya dan diusahakan mekar, dan diusahakan ada kebenarannya. Jika kita sadar, prasangka buruk itu sangat menyiksa kita sendiri, karena dan pikiran akan dikotori oleh kotoran dari prasangka buruk itu, siang malam akan pekat dan sumpek, karena kotoran prasangka buruk yang melekat di hati dan pikiran, yang sebagaimana orang yang duduk seharian di atas kubangan kotoran, atau bertahun-tahun duduk di atas kubangan kotoran. Pertama kotoran itu akan terasa baunya, tapi ketika hidung telah terbiasa maka bau busuk itu sudah tak terasa. Sebagaimana orang yang pertama kali berprasangka buruk, prasangka buruknya itu terasa, tapi jika sudah mengeram di dalam otak dan hati maka prasangka buruknya itu sudah tak ada bedanya lagi dengan prasangka baik, dirasakan sama, walau itu adalah kotoran. Jika orang segera sadar dengan salah dalam melakukan prasangka, dan berusaha menepisnya karena merasa itu bukan hal yang benar, seperti orang yang rumahnya ada kotoran kerbau, lantas dianggap itu tak benar dan berusaha dibuangnya, maka tempat yang dibersihkan itu jadi bersih dari kotoran kerbau. Otak dan pemikiran juga hati orang itu ketika dibersihkan dari prasangka buruk, maka akan bersih dari prasangka buruk, lalu prasangka itu digantikan dengan sangkaan baik. Prasangka baik itu menenangkan, mendamaikan, sekalipun orang dalam bahaya. Jika dia dalam prasangka baik, maka dia tetap akan damai dan tenang, karena prasangka baik itu menguasai indera dan pemikirannya. Prasangka yang baik akan melahirkan perbuatan, perkataan, tulisan, pendapat, dan apa saja yang baik, dan prasangka buruk akan mendatangkan pendapat, pemikiran, tuduhan, fitnah, dan segala macam perbuatan buruk. Prasangka baik dibawa oleh malaikat dimasukkan ke dalam hati, dan prasangka buruk dimasukkan setan ke dalam hati. Orang yang ahli ibadah sekalipun kok selalu berprasangka buruk itu tanda hatinya masih dikuasai oleh setan, dan orang yang tak ahli ibadah sekalipun kok hatinya selalu berprasangka baik, itu tandanya hatinya diisi oleh malaikat.